Ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita nggak pernah tahu alasannya kenapa ini terjadi semua. Tapi yang kita pernah tahu, yang kita pernah baca bahwa janji Tuhan, segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kita tidak pernah tahu ujungnya sampai mana dan harus ngapain, harus bagaimana. Kadang kita dibawa ke satu titik di mana kita tidak ngerti apa-apa. Kadang kita dibawa ke dalam satu posisi kita nggak ngerti ngapain, meski ngapain nggak ngerti. Bahkan berdoa pun nggak tahu meski berdoa bagaimana. Baca firman pun udah nggak ngerti meski ngapain. Mau nangis kadang air mata kita juga kadang sudah habis seakan-akan. Jalan seakan-akan buntu, tidak pernah ada jalan keluar. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan ada di ujung jalan buntu itu dan menyiapkan jalan keluar. Itu hebatnya Tuhan yang kita layani. Sejak saya kenal Tuhan dari tahun 97 sampai hari ini. Please silent. Saya tidak pernah melihat Tuhan membiarkan saya tergeletak sampai tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu terbukti sekali bahwa Allah yang saya layanin, Allah yang saya sembah, Allah yang saya hormati sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya, Dia yang take care semuanya. Dalam kondisi ruwet, kacau, di ujungnya Tuhan pasti buat mukjizat. Kadang diizinkan kita itu dalam masa-masa yang seakan-akan kanan kiri jurang yang curam dan licin jalannya. Kita nggak punya pegangan lain, yang kita pegang adalah janji Tuhan. Kadang hal itu diizinkan. Ini membuat hati kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu ketika naik lift sampai lantai berapa? Tolong suruh diem. Lantainya sampai lantai mungkin 60 atau lantai 40, tapi liftnya itu kalau berisik keluar. Kita seperti suruh naik lift, kita naik lift dan liftnya itu dalam bentuk kaca. Bayangin Bapak Ibu bisa ngelihatnya ke bawah, curam kanan kirinya kaca, kita bisa lihat, dan itu sangat mengerikan. Tapi hebatnya Tuhan, kadang Tuhan nggak pernah beritahu apa yang terjadi atas kanan kiri kita, sekeliling kita, hari besok atau hari yang akan datang terjadi apa, supaya kita tetap bergantung sama Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita itu tidak ngerti apa-apa loh. Kalau Tuhan singkapkan, kita ngerti semuanya, kita akan takut tuh jalani hidup ini. Karena di kanan kiri kita itu banyak sekali hal-hal yang mengerikan. Kadang kita disuruh percaya saja, tanpa harus berpikir yang aneh-aneh. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kalau kita ini disingkapkan dengan hal yang rohani dan akhirnya kita tahu bahwa seminggu kemudian kita akan ngalamin ini. Seminggu kita jadi orang yang mungkin nggak bisa tidur. Karena kenapa harus tidur ini? Karena diizinkan kita nggak ngerti apa-apa supaya kita ini rest in the Lord. Kita benar-benar beristirahat dalam hadiratnya supaya kita bisa pegang tangan Tuhan dan berjalan seperti yang Dia mau. Dan hati kita ini tetap lurus seperti yang Tuhan inginkan. Segala sesuatu yang terjadi, hal yang buruk itu, yang buruk sang setan rencanakan pun, atau siapapun rencanakan, Tuhan sanggup ubah menjadi rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kita. Karena Tuhan yang kita layani tidak pernah akan membawa kita ke dalam penderitaan demi penderitaan, kemiskinan, kere, melarat, kekurangan, sakit, penyakit, tidak pernah. Dia adalah Allah yang baik yang berjanji akan membawa kita ke dalam hal yang indah, hal yang luar biasa. Memang diizinkan hal seperti itu untuk
melihat respon hati kita supaya tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak usah stres, tidak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah bimbang. Saya udah ngalamin semuanya hal seperti itu, dan terbukti sampai hari ini saya masih hidup dan bisa menikmatin hal yang ajaib. Karena Tuhan tetap baik. Dahulu aku muda dan sekarang aku tua, kata Daud. Bukan kata saya masih muda. Tahu semua. Nah, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah aku melihat anak cucunya orang yang benar itu ngemis-ngemis, minta roti, minta makan kepada orang lain. Artinya Tuhan akan pelihara kalau masalah makan dan minum aja. Asal kita mau kerjakan apa-apa, Tuhan bisa berkatin apa yang Tuhan kerjakan lewat tangan kita. Dan Tuhan mau hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau tidak, akan menjadi percuma dan hidup kita tidak akan menjadi berkat buat siapa-siapa dan tidak akan memiliki dampak kepada siapapun juga. Amin. Just rest in the Lord. Dalam kondisi stres, panik, pusing, diam dalam hadirat Tuhan. No complain. Kejar Tuhan, cari wajahnya, sembah Dia. Berikan sepenuhnya yang kita miliki ke dalam apa yang Tuhan mau. Tuhan ambil semuanya. Mau ambil apa? Kau mau apa Tuhan? Tantangin sekalian. Kau mau ambil semuanya yang aku miliki. Serahin kepada Tuhan. Itu arti kata menyerah. Tidak usah. Kenapa ini terjadi? Kita nggak usah cari pembelaan dengan menyalahkan orang lain gara-gara A, gara-gara B. No. Dan kita nikmatin, waktu kita nikmatin berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita kepada kelepasan, kemerdekaan, berkat, kelimpahan, anugerah dan kasih karunia yang tidak pernah habis. Amin. Haleluya.